pada video kali ini kita akan membahas gelombang stasioner. Akan tetapi pastikan teman-teman sudah memahami konsep gelombang berjalan terlebih dahulu, karena ini merupakan lanjutannya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas. Gelombang stasioner itu merupakan gelombang yang amplitudonya tidak tetap, yang merupakan perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, maksudnya apa nih? Oke, apa itu gelombang datang dan gelombang pantul? Nah, kita langsung saja bahas teman-teman. Kita mulai dari jenis-jenis gelombang stasioner ya teman-teman. Jadi gelombang stasioner itu ada dua teman-teman. Ada ujung bebas atau gelombang stasioner ujung terbuka. Ada gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tertutup. Nah, kalau dari persamaan simpangannya, untuk yang gelombang stasioner ujung bebas seperti ini ya teman-teman. Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Kemudian untuk persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat, Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Nah, bagaimana kita membedakannya teman-teman? Nah, kalau saya biasanya begini teman-teman. Nih, kalau saya begini nih teman-teman. Ini versi saya nih. Oke. Kalau kx-nya nempel sama cos, berarti gelombang stasionernya ujung terbuka. Nah, kalau kx-nya nempel sama sin, berarti ini merupakan persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat, begitu teman-teman. Oke, itu kalau dilihat dari persamaannya. Nah, bagaimana kalau dari segi gambar teman-teman? Ilustrasi lah gambar. Nah, untuk yang ujung bebas seperti ini ya teman-teman. Yang ujung bebas itu seperti ini gambarnya. Kemudian untuk yang ujung terikat atau tertutup itu seperti ini. Nah, ini maksudnya apa ya? Oke, kita buat analoginya. Kita mulai dari yang ujung terikat atau tertutup. Nah, bayangkan teman-teman kita punya tongkat begitu ya. Tongkat nih. Yang ini tongkat ya, yang warna hitam ini. Yang berdiri ini tongkat. Kemudian pada tongkat kita ikatkan seutas tali. Nah, kita ikatkannya pada bagian sini teman-teman. Yang hitam lurus ini adalah seutas tali. Kita misalkan. Nah, di sini ikatannya kita buat kencang. Di sini ikatannya kita buat kencang. Kemudian dari sebelah sini teman-teman, dari sebelah kiri kita getarkan tali yang kita sudah ikatkan tadi. Kita getarkan sehingga nanti ada gelombang yang merambat pada tali kita. Nah, ini. Kita misalkan gelombang yang pertama kali datang itu yang berwarna biru. Kemudian sampailah dia di sini, di ujung sini teman-teman. Nah, yang berwarna biru inilah tadi teman-teman yang disebut sebagai gelombang pantul. Begitu. Nah, setelah si gelombang pantul tadi, yang berwarna biru ini gelombang datang maksud saya. Setelah gelombang datang sampai di ujung sini, nanti akan terjadi pantulan teman-teman. Sehingga nanti tercipta gelombang pantul, begitu. Nah, yang di sini yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah perpaduan dua gelombang, yaitu antara gelombang datang dan gelombang pantul. Sehingga nanti terbentuklah gelombang yang baru yang kita sebut sebagai gelombang stasioner. Kalau untuk yang barusan kita bahas adalah gelombang stasioner ujung tertutup. Oke teman-teman. Nah, bagaimana sekarang yang ujung terbuka? Sebenarnya kurang lebih sama teman-teman. Kita punya tongkat, kita ikatkan seutas tali pada tongkat kita. Akan tapi di sini ikatan yang kita buat tidak terlalu kencang. Bayangkan ikatannya bisa bergeser ya teman-teman ketika nanti terjadi pantulan. Di sini kita goyangkan lagi tali kita. Kita goyangkan sehingga nanti ada gelombang datang, ya kan? Nah, sebelum gelombang datang ini sampai ke tongkat di sini ya, sampai ke tongkat kita tadi, sampai ke ikatannya. Nah, ini sebenarnya ikatannya sudah bergeser ke bawah, teman-teman. Nah, setelah bergeser ke bawah, naik lagi, mantul, naik ke atas. Sehingga nanti muncul gelombang pantul yang berwarna merah. Nah, di sini juga terjadi perpaduan dua gelombang sehingga nanti menghasilkan gelombang stasioner. Tapi gelombang stasionernya adalah ujung terbuka. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Tadi di sini kan tempat terjadi pantulan teman-teman pada tongkat kita ini. Nah, berarti tongkat kita tadi kita bisa sebut dengan istilah bidang pantul teman-teman. Bidang pantul ya. Juga terkadang disebut dengan istilah ujung pantul biasanya. Ujung pantul.
Nah, di sini juga sama ya. Di sini juga bidang pantul, begitu. Bidang pantul atau ujung pantul. Nah, di sini adalah sumber getaran ya, teman-teman. Sumber getar. Kenapa disebut sumber getar? Karena tadi kan kita menggetarkan tali kita di sebelah sini kan. Oke. Nah, ini untuk ini ya, teman-teman ya. Kalau misalkan gambarnya atau bidang pantulnya di sebelah kanan. Kalau gambarnya dibalik-balik juga sama nanti. Oke. Dan pada pembahasan gelombang stasioner nanti kita akan menjumpai istilah simpul dan perut, teman-teman. Apa itu simpul atau apa itu perut kita bahas. Misalkan kita bahas untuk yang ujung bebas, gelombang stasioner ujung bebas. Nah, yang dimaksud simpul itu ini, teman-teman. Ini simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5, dan seterusnya. Ini simpul 1 tadi ya. Oke. Nah, ini yang disebut simpul. Kalau untuk gelombang stasioner ujung terikat sama, teman-teman. Tapi simpulnya dihitung dari sini. Nah, tepat di bidang pantul ini sudah dihitung simpul 1. Berarti ini simpul 2, kan? Ini simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5. Nah, itu dia yang dimaksud dengan simpul, teman-teman. Nah, kalau perut apa ya? Kalau perut itu ini, teman-teman. Kalau perut ini. Nah, ini perut 1, ini perut 2, ini perut 3, ini perut 4. Begitu. Untuk gelombang stasioner ujung terikat. Kalau yang tertutup pada bidang pantul ini sudah disebut perut 1. Berarti ini perut 2, ini perut 3, ini perut 4, ini perut 5. Sampai sini perut 5 ya, teman-teman. Nah, urutan 1, 2, 3-nya ingat dari bidang pantul ya, bukan dari sumber getar. Dari bidang pantul ya, untuk urutan simpul 1 dan seterusnya, dan juga perut 1 dan seterusnya. Nah, terkadang di soal, teman-teman, yang ditanyakan itu adalah jarak perut dan simpul tertentu dari bidang pantul nih. Oke, misalkan untuk gelombang stasioner yang ujung terbuka deh, terikat deh gitu ya. Misalkan kita ditanyakan berapa jarak S3 ini dari bidang pantul ya. Berarti yang merah ini jaraknya. Berapa jarak S3 ke bidang pantul? Nah, perhatikan di sini. Dari S3 ke bidang pantul itu kan ada satu gelombang, teman-teman. Karena ada apa nih? Ada satu bukit, satu lembah ya, di antara S3 dan bidang pantul ini kan ada satu bukit dan satu lembah. Berarti bisa kita tuliskan begini, teman-teman. S3 bisa kita tuliskan seperti ini, teman-teman ya. Sebentar ya, S3 kok tidak mau ditulis nih. S3. Oke. Bisa kita tuliskan begini ya. Kenapa kayak gini nih, teman-teman? Wah, error. Kita harus beri jarak di sini. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Berarti di sini lah. Kenapa error penulisannya? Oke. Nah, berarti bisa kita tuliskan S3 ini terletak satu gelombang atau lambda dari bidang pantul, gitu ya. Bidang pantul. Satu lambda berapa ya? Nanti tergantung soalnya. Kan lambdanya nanti kita cari di soal. Gitu, teman-teman ya. Kemudian bagaimana lagi, teman-teman? Misalkan kita mau mencari perut ke ya ini ya. Ini perut ke berapa nih, teman-teman? Ini perut ke berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini perut keempat. Ya. Berapa jarak perut keempat ini dari bidang pantul? Berapa nih, teman? Perhatikan nih. Dari perut keempat ke bidang pantul itu ada berapa gelombang? Satu gelombang. Oke. 1,5. Kemudian 1,5 ditambah 1/4. Berapa 1,5 tambah 1/4? Bingung ya? Kalau misalkan soalnya seperti ini bingung. Nah,
Sebenarnya ada cara gampangnya teman-teman. Kita hitungnya dari sini teman. Dari perut satunya. Dari perut satu ini kita hitung. Urut aja sampai P4. Kita lewati perut dan simpul yang saling berdekatan ya. Dari perut satu. Ini kita hitungnya 1/4. Ini 1/4. 2/4. 3/4. 4/4. 5/4. 6/4. 7/4 gelombang. Berarti P4 ini terletak 7/4 gelombang dari bidang pantul. Coba kita ulangi lagi ya. Ngitungnya dari sini teman-teman. Dari perut 1. 1/4. 2/4. 3/4. 4/4. 5/4. 7/4. 8/4. Kok salah sih? Ulangi. Berarti 1/4. 2/4. 3/4. 4/4. 5/4. 6/4. 7/4. Oke, 7/4. Jadi perut keempat tadi teman-teman ya. Perut keempat terletak 7/4 lambda dari bidang pantul. Begitu ya? Nah, 7/4 lambda dari bidang pantul. Gitu. Oke teman-teman. Nah, itu untuk yang contoh menentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung tertutup ya teman-teman. Bagaimana untuk yang gelombang stasioner ujung terbuka? Sama sebenarnya. Teorinya sama teman-teman. Misalnya ditanya dari S4 ini ya. S4 ini ke bidang pantul. Jaraknya berapa? Nah, kita bisa hitung 1/4 seperti tadi. Tapi ini mulainya dari simpul 1. Kemudian melewati simpul dan perut yang saling berdekatan. Oke, kita hitung ya. Dari bidang pantul ini ke S4 ini berapa gelombang sih? Atau berapa lambda gitu ya. Coba. Hitungnya dari simpul 1 ini berarti mulainya 1/4 ya teman-teman. Ingat, mulainya itu 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. Berarti terletak 7/4 lambda dari bidang pantul ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa tulis sendiri. Nah, itu cara yang kedua teman-teman. Itu cara yang pertama. Nah, cara lain ada enggak Pak? Ada ya. Jadi kita bisa gunakan rumus-rumus yang ada di sini teman-teman. Rumus-rumus yang ada di tabel ini. Nah, ini teman-teman. Untuk mencari simpul pada gelombang stasioner ujung bebas bisa pakai ini. Ini untuk mencari perutnya. Begitu juga untuk gelombang stasioner ujung tertutup bisa menggunakan rumus simpul dan perutnya. Contoh teman-teman. Tadi kita yang gelombang stasioner ujung tertutup S3 ini kan terletak berapa nih? 1 lambda ya dari bidang pantul. Coba kita buktikan menggunakan rumus nih. Kita buktikan menggunakan rumus. Mana nih? Oh, di sini. Kan ditanya S3 nih. Oke, berarti N-nya kita ganti 3. Berarti nanti 3 dikurang 1. Sesuaikan aja dengan rumus ini. Per 2 lambda. 3 kurang 1 berapa? 2. 2/2, 1. Nah, berarti terbukti kan? Tadi letaknya 1 lambda dari bidang pantul. Kemudian, tadi kita juga ini ya. P4 ya. Mencari P4 pakai cara manual. Coba pakai cara rumus. P4 sama dengan ya, ini karena tadi P4, berarti ini 2 kali N, 2 kali 4 ya. 2 kali 4 dikurang 1 per 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 kurang 1, 7. 7/4 lambda. Terbukti ya teman-teman. Tinggal nanti di soal kita cari lambdanya. Nah, ini teman-teman bebas pilih mau menggunakan cara manual atau cara konsepnya. Bisa juga menggunakan rumus. Nah, tapi saya sarankan teman-teman menggunakan konsep saja teman-teman, supaya nanti kalau menggunakan rumus kan resikonya untuk salah itu besar ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini rumusnya mirip-mirip nih teman-teman. Sewaktu-waktu bisa kebalik nih, apalagi kalau dalam mengerjakan soal kita panik. Nah itu untuk teorinya teman-teman. Untuk contoh soal nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.